Nah, itu jadilah saya Deputy Menteri Sek bidang perumusan kebijakan teknologi tek. Kemudian setelah itu dia naik jadi wakil presiden kan. Yeah. Saya perlu kamu nanti, kamu ikut saya ya. Pindahlah saya ke kantor Wapres. Oh, di kantor Wapres. Ya, dia itu Wapres terpendek kan di Indonesia hanya 4 bulan. Ya, terus rekornya hanya 4 bulan. Dia tahu-tahu ditelepon oleh Pak Harto malam-malam tanggal 19 malam. Ruth, kamu menggantikan saya ya karena saya akan mundur. Tanggal 21 kan dia mundur. Ya. Saya akan mundur. Ya, saya akan mundur. Kamu yang nanti mana? Nah, ikutlah saya ke kantor Wapres kan di situ ya. Nah, setelah itu di dalam di Wapres itu kan harus ikut semua acara-acara presiden. Ya, saya ikut pada acara pelantikan 12 orang duta besar baru. Ya. Saya ikut. Terus waktu salaman dengan presiden, dia bilang, kita minggir ya nanti. Kamu jangan pergi dulu. Kita minggir. Nah, setelah itu selesai, diajaknya minggir. Pian, saya mau memberi kamu tugas baru. Tugas apa, Pak? Yang ini aja sudah. Tugas yang lebih penting, katanya. Saya bilang, ini sekarang aja sudah penting. Enggak sembarang orang yang bisa masuk kantor presiden saban hari. Enggak, dia bilang. Kamu harus reform itu Indonesian Public Service. Kamu jadi kepala BAKN. Ya, jadi BAKN tadi ada yang telepon tadi dari itu tadi orang BAKN. Ingat ya, karena saya itu disuruh mereform BAKN. Kamu jadikan PNS kita itu PNS yang secara demokratis lebih terbuka, lebih demokratis, kemudian memahami ekonomi yang semakin terbuka dan berjiwa berani membuat keputusan. Nah itu jadilah. Nah saya lihat BKN waktu itu namanya Badan Administrasi Kepegawaian Negara, BAKN. Saya bilang enggak, ini yang enggak ada itu, kita itu bukan administrasi kepegawaian. Kita itu perlu menjadikan BKN ini sebagai planning office of the government itu. Jadi saya copotlah BK-nya, namanya menjadi BKN. A-nya saya copot. Karena itu hanya seperti menjadikan budaya orang BAKN itu sebagai tata usaha aja, clear, mencatat jumlah pegawai yang masuk, mencatat yang mutasi, itu. Nah, saya rombak itu kan. Tapi baru baru 3 bulan saya di sana, ganti pemerintahan kan. Iya. Yang menjadi presiden adalah Pak Gus Dur. Gus Dur menganggap saya ini kurang Nahdien. Nah, Sofyan itu bukan Nahdien. Digantilah dengan orang Nahdien. Akhirnya saya pulang ke UGM. Ya, pulang ke UGM dan Pak Habibie pun waktu itu sudah berhenti jadi presiden kan. Kemudian terpilih jadi rektor saya waktu itu. Makanya 2002 sampai 2007 ya, Prof. Ya. Nah, Prof, gini Prof. Ini masuk ke inti aja, Prof ya. Iya. Nah, sudah ditunggu pemirsa ini pasti nih, ya kan? Masalah dugaan ijazah palsu ini, Prof, dari Joko Widodo. Ya. Apakah yang Prof ketahui tentang itu atau dari sumber-sumber dari teman-teman yang pernah ada di UGM gitu, Prof? Ya, saya ngomong. Ini intinya nih, Prof. Ya, saya banyak ngomong dengan teman-teman seangkatan Jokowi atau sedikit di atas Jokowi yang menjadi guru besar di kehutanan. Kehutanan, ya. Ya, kehutanan. Banyak dia bercerita yang mereka tidak berani di sana. Karena ya berarti
yang itu yang saya dengar. Jadi Jokowi itu kan masuk pada waktu dia lulus SMPP di Solo. SMP, yang menjadi SMA 6 tahun. SMA 6-nya tahun 85 baru jadi SMA 6. Iya, SMPP jadi 40. SMPP, jadi dia itu ada sedikit masalah pada waktu itu kan masih SMPP kok bisa masuk UGM. Itu ada masalah di sana. Kontroversi. Menurut kawan-kawan dari SMPP yang dari Kupang misalnya, kan yang tahu itu. Iya. Oh, itu sebenarnya Jokowi itu kok bisa masuk jadi dekan kan? Makanya itu ada masalah di situ. Kemudian pada waktu tahun dia tahun 82 dia masuk. 80 ya? 80. Kalau masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke Kehutanan UGM. Itu satu Rudi Mulyono. Hari Mulyono. Oh iya. Kemudian Joko Widodo. Iya. Hari Mulyono ini orang yang aktivis. Dikenal di kalangan mahasiswa karena dia mendirikan Silva Gama yang pendaki gunung segala macam. Jadi dia orangnya memang ganteng. Dia perform dan juga secara akademis dia perform. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya, Prof, ya, penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik, ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. Sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya, Prof? Iya, betul. Mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya, oke. Oke, lanjut, Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mas Mahfud. Iya. Dan Pak Buya Shafi'i juga. Iya, Buya yang mendengar. Shafi'i, iya. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam apa yang polisi itu? Polisi. Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan itu, oleh apa itu, dia kan hanya apa itu IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA. BSC. BSC lah. BSC ya. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Yang diomongkan apa yang dirasakan. Dia nggak bohong-bohong. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami. Mahasiswa fakultas itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Jadi dia nggak tahu. Oh ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk
terus ya, melanjutkan ke sarjana ya, Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu, Prof ya. Jadi yang di data yang ditampilkan oleh Bareskrim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia waktu itu milih sarjana muda kan. Oh iya. Dari pendaftaran awal, registrasi awal tahun akademi 1980-81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Terus tahun akademi berikutnya 81-82 dia lingkari juga sarjana muda, gitu ya, Prof. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau dilingkari sarjana muda pun kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana, Prof. Iya dong, ya betul. Itu terus kan. Iya, jadi karena itu memang masih ada programnya sarjana muda. Saya masih ikut itu. Saya dulu punya ijazah prepadus, proletariat, kandidat, prepadus, kandidat, dan bakaloriat. Itu masing-masing dapat ijazahnya. Baru setelah itu karena nilainya bagus, bisa langsung ke doktoral. Kata Prof dia ke Aceh itu kerja itu masih sarjana muda berarti, Prof? Nah, pada waktu dia itu yang ceritanya ini agak bingung saya. Jadi pada waktu dia mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi ujiannya itu. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kok anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya. BSC, Prof. BSC ya, BSC. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan MKDU tidak lulus. Kemudian itu udah, jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi, tidak memenuhi persyaratan itu ya, Prof. Itu yang Pak Kasmujo nggak mau ngomong pada waktu itu, skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Loh, Profesor Sunardi? Iya, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu, dan itu yang dipakai. Itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmuto kan tahu, dia nggak mau dia kalau hanya. Jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya, Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Biasanya kosong, Prof. Ya, kosong. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, jadi nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji, dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSC, Prof. Kalau BSC. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini, Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan orang kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Hidayati. Dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin, duga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah.
Jadi itu kejahatan besar itu. Oh. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi itu kemudian ada dua tandanya di situ. Satu, fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang Mbak itu Hidayati tahu, yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa itu yang ada lulusan kehutanan juga tahun 55. Yuliani ya. Ya dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 di Hotel Ambarukmo. Itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Etoe. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, nggak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua. Gitu. Jadi Prof, saya simpulkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan Prof, tahun akademi 80-81. Tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM, ya kan Prof, dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya, sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda dengan gelar BSc. Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong yang merupakan kopian atau jiplakan dari pidatonya Pak Nardi. Pidatonya Pak Sunardi. Dan yang paling aneh, Prof, UGM sampai sekarang menyembunyikan itu. Skripsi-skripsi tahun 85-an yang saya minta di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sampai awal tahun 2000-an. Karena di situ bisa kita ketahui ya bahwa teknologi saat itu khususnya tahun 85 itu kan lembar pengesahan skripsinya mesin ketik, Prof. Iya, betul. Mesin ketik, nggak seperti saya sampai di Amerika aja masih itu sudah saya lulus dari Amerika kan 78. Dan di Amerika itu masih mesin ketik ya, Prof ya. Walaupun waktu itu mesin ketiknya sudah IBM kan. Oh, udah IBM elektrik itu ya, Prof ya. Iya. Nah, sekarang Bu Tipa dan Pak Roy mendapatkan salah satu bundel itu di dalamnya itu skripsi salah seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Dan lembar pengesahan skripsinya itu mesin ketik sesuai teknologi saat itu. Betul, Mas. Jadi ya pemirsa sudah kita klarifikasi ya terkait dengan skripsi maupun ijazahnya Pak Jokowi. Ada lagi, Prof, tambahan? Jadi karena itu pengakuan dari informasi yang ada di fakultas ataupun di universitas bahwa ijazah aslinya itu hilang. Itu nggak ada ijazah asli. Nggak ada ijazah asli. Jadi bukan hilang ya, Prof? Bukan hilang. Dan masa orang hilang tidak lapor ke polisi? Iya. Kan itu kan Jadi itu aja sudah bukti. Dan juga sekarang yang dipakainya sebagai ijazah untuk mencalonkan sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden, itu adalah ijazah palsu, memalsukan ijazahnya Hari Mulyono yang dirubah namanya. Dan itu loh di calon pramuka itu. Pramuka pojok itu ya, Prof. Kok itu
oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini, Prof. Ova Emilia ya, Prof. Itu kok mau dinyatakan itu asli? Kan padahal dia lihat mungkin enggak, ngerti pun enggak anunya kan. Kemarin diceritakan Prof itu bahwa secara hukum kan ada perkataan oleh Prof Ova Menilai. yang menilai itu. Gimana itu? Saya menilai itu bukan kata-kata hukum, nggak bisa ada. Meyakini ini tidak bukan pernyataan hukum. Itu kalau dia tahu ya betul, saya yakin bahwa itu tapi saya yakin bahwa itu harus pasti, itu bukan kata-kata hukum. Apalagi kan kalau salah kata Peter Suryadi kan fenomena ijazah itu sebenarnya habis reformasi banyak sekali. Iya. Ini termasuk pemilihan wali kota juga. Iya, orang PDIP tahu kan. Nah, itu orang nyatanya orang PDIP sudah langganan dia itu Parman itu. Prof, mumpung ingat terkait dengan bantahan Pak Kasmujo sekarang, ya bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Ada nggak internal UGM yang Prof dengar terkait dengan bantahan Kasmujo itu, Prof? Ya, itu kan tahun 85 itu Pak Kasmujo itu kan baru lulusan, baru S1. BSc, Prof? Enggak, bukan. Belum. Oh. Dia mendaftar sebagai dosen itu adalah masih 3A kan? Iya. Masih asisten ahli. Iya. Jadi masih pembantu dosen. Iya. Belum boleh menguji. Apakah membimbing? Nggak boleh. Memang dia benar yang diomongkan itu. Memang dia belum berhak. Jadi Pak Kasmujo mengatakan yang sejujurnya. Ya, sejujur. Jujur. Dia tuh jujur, memang betul-betul tipe akademisi yang benar. Iya, Pak Kasmujo. Dia mengatakan saya pada waktu itu kan masih asisten ahli, masih belum boleh menjadi pembimbing, belum boleh jadi penguji. Jadi dia betul yang dikatakan itu. Tapi di balik itu dengan wartawan CNN dia mengatakan itu Jokowi itu pembohong. Jadi Pak Kasmujo kepada wartawan CNN mengatakan Pak Jokowi itu pembohong. Oh, nggak usah disensor langsung. Bukan dia satu-satunya. Oh, disensor oleh CNN, Prof. Ya. Oh. Ya. Dekannya ya pada waktu itu orang lain, dekannya Profesor Doktor. Ya, saya tanya gimana Pak Sofiani itu memang bakatnya jadi pembohong. Dengan bisik-bisik dia. Terus ini Prof, satu pertanyaan jadi gini, ini fenomena apa yang terjadi ya? Jadi misalnya saya kan katakanlah manusia itu dikaruniai oleh Gusti Allah itu perasaan dan pikiran ya. Bagaimana kita berjalan itu dengan pikiran kita ya. Kalau saya kan gini misalnya, saya sulit sekali menjelaskan kepada teman-teman jadi gini. Jadi artinya gini ya. Kalau misalnya saya pribadi, saya kepada mereka kalau saya mencintai pemimpinnya adalah cinta dunia akhirat ya. Yeah. Jadi yang benar kita dukung, kemudian yang keliru juga kita. Itu karena Bapak seorang Muslim. Betul. Ya, jadi bedanya Muslim dengan manusia. Ya. Kalau kita dilahirkan sebagai manusia, sifat kita sehari-hari itu adalah sifat-sifat kemanusiaan kita. Betul. Ya, diajarkan oleh Bapak, yang diajarkan di sekolah itu. Tapi waktu kita di dalam kandungan ibu 3 bulan, itu kan disebulkan oleh Tuhan. Rohnya. Dan itulah yang menjadi akhlak kita. Bekal akhlak kepada setiap manusia. Kalau kita adalah yang perilaku kita tidak semata-mata kecenderungan kita sebagai manusia, tapi kita dan kita memiliki akhlak, tapi dipengaruhi juga akhlak. Akhlak itu kan 4 itu. Yang yang amanah, kemudian yang tabligh, yang fatonah, yang siddiq. Itu 4 itu sifat-sifatnya diberikan Tuhan kepada manusia. Kalau kita yang siddiqnya lebih baik dalam perilaku kita, kemudian fatonahnya, amanah, apalagi amanah ini yang memegang amanah, itu kita bukan hanya sifat kita sebagai manusia, tapi itulah yang membedakan antara manusia dengan Muslim. Setiap manusia jadi manusia yang bohong terus, ya jelas dia bukan Muslim. Prof, kemarin saya ada
mendengar ada seseorang di bagian internal UGM pada saat kunjungan saya. Sebenarnya internal UGM itu sudah paham kok, tahu bahwa ijazah Jokowi ini palsu, Prof. Cuma mereka takut. Betul, betul itu ya, Prof. Ya? Jadi di internal UGM sendiri pun sudah beredar luas. Mantu saya ini kan pegawai UGM. Oh ya. Jadi saya tanya, apa omongan kalian yang di bawah-bawah itu? Iya. Kami semuanya ngomong tahu bahwa itu bohong. tapi nggak berani ngomong. Oh, bahwa ijazah Jokowi palsu, betul, Jokowi jadi bohong. yang you katakan itu betul. Iya. Prof, kalau muaranya siapa, Prof? Siapa? Kok sehingga terjadi kebohongan juga ini? Kalau boleh. Ya, itu kan ketua MWA-nya. Oh. Ketua MWA itu adalah aktornya semua apa yang dilakukan Jokowi. Termasuklah yang mengatur-ngatur UGM itu. Nah, yang memilih OPA itu sebagai rektor kan dia, ketua MWA. Jadi nggak berani berkutik yang namanya. Jadi Profesor Ova Emilia ini ketika pemilihan rektor di Senat UGM ya, Prof ya, itu kan kalah suara ya, Prof? Kalah suara, dan juga pada waktu dia terpilih jadi dekan yang kedua kali kan nggak kepilih dia sebagai dekan. Oh, jadi yang memilih Profesor Ova Emilia ini adalah Pratikno. Iya, ketua MWA. Oh, ketua WMA. Iyalah kan ketua WMA-nya. Ya itu, jadi di UGM itu dua orang itu, ketua MWA-nya dan rektornya harus diganti. Majelis Wali Amanat. Ya, itu yang bohong dua-duanya. Oh, dua-duanya yang bohong. Bagaimana kita menyadarkan mereka, Prof? Siapa? Yang ketua MWA dan Aduh, kalau ketua enggak kan siapa tahu kalau Profesor Sofyan Effendi bisa memberikan masukan. Kalau saya kan nobody. Ya, kalau masukan yang masuk ke saya, Pak Sofyan, kamu harus ganti itu ketua MWA. Ya, saya bilang ya kamu akan pemerintah nggak punya anu lagi. Ya. Yang berkuasa ya yang MWA itu yang berkuasa yang sangat berpengaruh itu kan Pak Sultan. Pak Sultan kan anggota MWA, dia sangat berpengaruh. Kalau nanti saya cari siapa yang dekat dengan Pak Sultan, itu harus dibisikin Pak Sultan. Mungkin beliau sudah dengar sih, tapi nggak berani ngomong-ngomong kan. Dikira menuduh nanti. Yang tadi sedikit problem saya penjelasan Prof tentang fenomena masyarakat kan gini. Saya bilang gini. Kalau saya bilang ke teman-teman itu yang jadi saya kalau mencintai pemimpin dunia akhirat. Jadi yang bagus didukung juga yang keliru disingkirkan. Keliru masih dibela masyarakat itu sebabnya kenapa? Iya, ya karena yang karena Jokowi kan masih besar pengaruhnya. Ini Prabowo aja nggak berani menganunya. Prabowo sudah jadi presiden Pak, nggak berani. Makanya Prabowo itu harus digertak juga oleh rakyat ya, PN itu Iya, yang senior yang menggertaknya Pak Tri, kepala KSAL, KSAD, KSAU. Saya mau klarifikasi. Pada waktu memang seandainya Jokowi misalnya sudah betul tahun 85 itu dekan sebenarnya siapa, atau Pak Sunardi atau Pak Ahmad Sumitra? Selama ini kan dia mau kan ada ini ya ada perdebatan. Prof kan mengikuti perjalanan Prof lagi moncernya dulu. Iya, waktu itu November 2085 ya. 2055. Saya lupa itu dekannya, tapi Pak Nardi mungkin Kan Pak Nardi oleh UGM kan diganti itunya. Pak Sumitro, Prof. Di website apanya ketika diumumkan meninggalnya Profesor Sumitro, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, itu diubah UGM bahwa di situ kan dikatakan berturut-turut itu dan termasuk tahun 1985 itu Dekan Fakultas Kehutanan UGM kan Profesor Ahmad Sumitro. Pakai U ya, Prof ya, bukan pakai SOE gitu. Tapi diralat 13 tahun kemudian setelah ribut-ribut
Pak Bambang Tri ya, apa ini lagi, menggugat ini lagi gitu, Prof. Dan ada sebuah buku ya, tulisannya Profesor Ahmad Sumitro. Beliau mengatakan juga tahun 85, 84 sampai 86 beliau lah dekannya begitu. Nah, ini kan bertentangan dengan lembar yang ada di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang ada di UGM itu, Prof. Bahwa di situ dekan yang menandatangani adalah Profesor Sunardi. Itu kan itu yang lembaran itu kan mungkin colongan dari tempat lain juga pas Mitro jadi dekan. Iya. Nah, jadi lembaran orang lain. Iya, Prof. Iya. Jadi memang Pak Mitro itu lama jadi apa? Dekan ya, Prof. Dekan. Tapi saya nggak tahu kalau pas tahun 85 itu dia masih dekan apa sudah ganti dengan Pak Sunardi. Oh ya, ya. Karena Pak Nardi itu. Karena Pak Nardi kan dihilangkan ini untuk supaya menyocokkan dengan lembaran ujian itu. Ya, yang ada tanda tangan Pak Mitro. Tanda tangannya pun oleh putri Pak Mitro dianggap nggak cocok. Kalau tadi disebut ada dua kekuatan nih, kalau kita sebut petanya UGM ada Pratikno dan Bu Ova. Apakah ribuan yang lain itu nggak mampu buat menangani dua orang itu? Enggak, rektor ini kan tunduknya cuma ketua MWA. Ya, MWA ini hanya, jadi MWA inilah yang menentukan siapa jadi rektor, berapa anggaran satu. Jadi kuat sekali tuh. Kuat sekali ya, Prof. Lebih kuat dari Mendikbud. Oh. Ya. 15%. Karena apa menteri? Ya. Menteri lebih. Kalau menteri cuma 35%. 35%. Yang 65% kan MWA. Oh. Kalau Prof Baikuni itu apa? Baikuni itu ketua Dewan Rektor. Dewan Guru Besar. Maksudnya gini, Prof. Apakah tidak ada mekanisme di internal UGM sehingga dosen-dosen UGM yang sudah profesor, doktor, mahasiswa maupun staf ya, itu untuk bersuara menekan Rektor UGM, Profesor Bapak Emil agar jujur? Saya ini sudah selalu kontak dengan dekan-dekan yang tahun-tahun 2004 itu. Ayo kalian pikirkan gimana caranya kita bersuara. Semuanya sadar bahwa ini salah kan? Ya. Kalau kita biarkan salah. Tapi kalau diajak membuat satu gerakan pada takut. Oh. Pada mikir. Sama? Kan sudah pensiun dong kalau dia. Takut apa? Iya, Prof. Iya, yang lain-lain. Kalau ini kan satu nggak didengar orang. Enggak, maksudnya membuat kelompok sebagai sebuah gerakan. Itu takut, Prof. Takutnya apa, Prof? Yang dosen-dosen yang sudah pensiun juga. Nggak mau mereka. Jadi pernah saya suratin rektor-rektor yang dahulu yang setelah saya ya. Iya. Siapa yang terlibat ini? Dwi Korita, Profesor Panut. Salma, ayo kita bikin surat kepada rektor sambil menghadap untuk mengatakan bagaimana supaya dia jangan mempertahankan pernyataannya itu yang meyakini menurunkan citra UGM. Gitu. Pada nggak mau. Jadi ya itulah Prof. Ada kalau saya dekan ya otaknya jalan lah ya. Tapi ketika bicara tentang ijazah, saya bukan bela Jokowi ya, tapi saya yakin bahwa itu asli. Bayangin. Ya. Padahal baru pernah lihat aslinya. Iya, itu makanya saya nggak mau telepon dekan Sigit itu. Udah omongannya udah kosong. Udah omong kosong. Juga begitu yang bagian akademiknya. Bu Ana, saya telepon Bu Ana itu angkanya Jokowi itu berapa? Dia bilang, Pak, lulus, Pak. Nah, jadi pada waktu Pratikno jadi rektor, iya.
kan anunya dia mengatakan dia yang melakukan menjadikan Jokowi itu alumni UGM. Iya. Dia aturlah semua. Yang dulu nilainya itu di bawah 2 IP-nya, IPK-nya, Iya. kemudian dirubah-rubah nilai-nilai itu, kemudian ditambah sehingga dia lulus program sarjana, dimasukkan nilai-nilainya, dan tesisnya, skripsinya dimasukkan. Nah, sekarang tinggal dites. Kalau saya tanya, saya minta pegawai saya untuk melihat daftar wisuda Jokowi. Masuk nggak dia di dalam daftar wisuda tahun 85? Dan yudisium ya, Prof? Ya, yang wisuda itu yudisium kan. Di situ dia nggak masuk. Jadi nggak ada namanya di wisuda tahun 85. Jadi artinya dia nggak pernah ikut wisuda. Kayaknya kalau menurut saya sudah di skenario demikian rupa ya. Ya, pertama dia mengubah aturan tentang pemilihan rektor. Ya. Kan dipilih sama presiden. Rektor kuat sekali loh presiden. Kenapa rektor dia tetap tegas seperti itu kan ya? Berarti ada kepentingan. Oh, jadi sekarang rektor UGM dipilih presiden? Sekarang dipilih presiden, Pak. Oh, itu kan melanggar anggaran dasar kita. Rektor. Melalui menterinya mungkin Pak Menteri. Oh ya? Nah itu perlu. Nah itu. Oh kalau itu tuh melanggar. Jadi artinya OPA itu tidak bukan rektor. Rektor UGM ditetapkan oleh Ketua MWA. Ada beberapa unsur. Ya kalau itu pelanggaran lagi itu, pembahasan gitu. Prof, selanjutnya mumpung ingat juga ini terkait dengan perdebatan publik termasuk saya tentang foto berkacamata di ISA. Seingat Prof itu sejak kapan dibolehkan foto di ijazah UGM itu berkacamata, dan sekarang malah aneh lagi peraturan di UGM boleh foto berkacamata untuk ijazah asalkan kacamatanya tidak hitam. Itu di UGM itu di website resmi loh, Prof. Ya. Nah, pertanyaan saya sejak kapan sih, Prof, kalau Prof ingat ya boleh itu foto ijazah itu berkacamata? Saya zaman kami dulu saya nggak boleh berkacamata. Zaman saya pun tidak boleh. Tidak, kan artinya. Nggak boleh. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi tidak boleh. Nah sekarang yang siapa yang ijazahnya pakai kacamata itu, kalau lah boleh ya setelah itu bukan foto Jokowi. Itu makanya saya bilang dia itu waktu Hari Mulyono meninggal, dia pinjam fotonya itu dibawa ke Pasar Pramuka, dirubahlah namanya itu menjadi Jokowi. Nah, tapi coba lihat Jokowi itu dalam tulis tangan dari UGM kan bukan begitu. Jadi kita semua ijazah kita kan tulis tangan, tapi dia ya ditiru seperti itu ya. Dan ternyata indah sekali ijazah Fakultas Kehutanan UGM itu ya, Prof. Iya, itu karena dicetak lagi di sana. Enggak, maksud saya begini. Kemarin kan sempat dikirimkan bukti Pak. Tidak saya publikasikan memang. Salah satu ijazah Fakultas Kehutanan UGM ya tahun 85. Iya. Dan itu ada emboss di sisi kiri. Emboss di sisi kiri yang mengenai tanda tangan dari Profesor Jakub. Pak Jakub itu. Jakob. Jadi, nah kalau itu ada, maka dipastikan apa yang ditampilkan oleh Dian Sandi itu palsu. Ya. Palsu. Karena cantik sekali. Ada ornamen di sana. Iya cantik. Jadi jauh sekali dengan versi yang ditampilkan oleh Dian Sandi. Jadi kalau itu adalah bukan ijazah asli UGM. Iya.
mungkin ini ya, jangan jadi kami setelah rel agama ya, relawan agama ada pernah kita investigasi satu persatu. Apakah mungkin dikondisikan dulu, Prof? Jadi yang orang-orang yang dijadikan pembanding oleh polisi, misalnya namanya NDT itu dikondisikan karena mereka telah punya jabatan semua. Iya. Sedangkan yang mereka yang bukan linknya Jokowi, Iya. tadi. Iya betul. Itu anunya orang-orang pilihan semua, orang bayaran semua lah istilahnya. Nah, kalau mau itu ya diambil acak aja kan anunya. Itu lebih anu. Random sample Random gitu ya. sampling anunya kan pasti gitu. Inilah Jadi dia itu yang dia bawa. Jadi dia itu melakukan kejahatan mengamalsukan ijazah Hadi Mulyono. Itu melakukan kejahatan. Dan di situ ada kan di dalam ijazah itu selain dia namanya dan lulusnya kan ada berasal dari SMA mana. Iya. Nah, di dalam yang dia pakai itu masih terpakai SMA 6 Yogyakarta. Sekolahnya Joko Mulyono. Oh. Dia bukan itu. Jadi intinya yang punya ijazah itu bukan ganti foto, itu dia, ganti nama. Yang dia bikin dia takut untuk menunjukkan ijazah asli itu bukan ijazah dia. Joko Mulyono orang Jogja, Joko Widodo orang Solo. Jadi Prof, terakhir pertanyaan dari saya Prof. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Civitas Akademika UGM, baik alumni, terutama mahasiswa, dosen-dosen di dalam, mantan rektor, wakil rektor, atau pembantu rektor dulu ya Prof ya namanya. Itu kan semua banyak yang masih di luar ya Prof ya, masih hidup gitu. Ada nggak sesuatu yang bisa kita lakukan ya, untuk mendesak Profesor Ova Emilia ini untuk jujur gitu loh, Bro? Ya nggak bisa lagi jujur untuk mengakui. Yang saya dengar dia itu waktu dia di demo oleh mahasiswa, dia kan tidak ada di sini. Nah, saya dengar dia itu diatur untuk ketemu dengan Prabowo. Nah, minta restu. Jadi kata Prabowo, arahan dari Prabowo, ya itu pernyataan itu aja dirubah. Pernyataan apa itu? Yang meyakini keaslian ijazah Jokowi. Itu dibilang Pak Prabowo, Presiden, untuk diubah. Bukan, ya betul. Itu dia tidak punya ijazah. Jadi diubah, bukan keaslian itu. Bu Ova itu artinya konvers lagi untuk mengubah statement itu. Dia harus dijadikan jujur. Masa dia nggak mau jujur? Berarti itulah nasihatnya Pak Prabowo sama Bu Ova. Karena dengan begitu Prabowo punya cara untuk melalui hukum menanu Jokowi dengan melalui korupsi. Ya. Jadi Profesor Ova Emilia, Rektor UGM, dengar dong nasihatnya Pak Presiden Prabowo Subianto untuk apalah namanya, ya mengkoreksi statement Anda yang meyakini, mengkoreksi. Mengkoreksi statement Anda yang sebelumnya meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Tinggal mengkoreksi itu selesai ya, Prof ya? Menjadi tidak meyakini. Menjadi kami tidak meyakini. Itu aja, Prof. Ada pertanyaan lagi dari publik? Prof, ada isu korupsi di UGM yang akhirnya menyandera Prof Ova, benar nggak, Prof? Isu korupsi. Kalau itu karena ketakutannya itu kepada Pratik, satu kan, ini yang mengangkat ketua MWA yang bisa memberhentikan dia. Tapi yang kedua, ada yang saya dengar juga, dia kan punya masalah secara pribadi. Ya, dia membeli bank rakyat itu dulu. Bank Perkreditan Rakyat, BPR, suaminya tapi. Kemudian setelah itu rugi kan. Rugi dan dituntut oleh rekan-rekannya 59 M. 59 M. Nah, saya dengar itu
dijanjikan ditutup utangnya itu. Utangnya itu dijanjikan Dari- ditutup oleh Dari uang-uangnya yang ada di bunkernya Jokowi. iya. Nah, itu yang saya dengar. Tapi belum ada yang bongkar bunkernya itu. Sedang kita cari itu nanti besok ke Solo. Oh gitu. Jadi aduh. Luar biasa nih, kita terima kasih sekali nih Pak Prof. Jadi memang itu keengganan OVA itu sebagian yang saya dengar ya ada karena dia takut bukan orang yang mengangkat dia sebagai rektor itu. Apalagi yang sudah dirubah aturannya dilantik oleh presiden tadi kan, itu melanggar kan Iya, iya, aturan. Saya dulu hanya dilantik oleh ketua MUI aku. Itulah PT BHMN itu intinya itu. Prof, ada komentar ini dari pemirsa. Prof, bersedia nggak untuk menjadi saksi nanti di persidangan? Jangan, aku sudah tua. Udah usianya juga. Belum tentu juga ada persidangan. Iya, belum tentu juga ada persidangan. Kalau polisinya benar ya, Iya. nggak usah persidangan. Nah, saya udah tua ini kalau dibentak-bentak oleh polisi 2017 ya. nanti Oh gitu ya, Prof. Jadi pemirsa, nah begini dulu, sekian dulu bincang-bincang kami dengan Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002 sampai 2017. Kami berharap, sangat berharap demi nama baik, ya, demi integritas UGM. Universitas Gadjah Mada yang Ya. semua ini kita cintai. Ya. Profesor Ova Emilia, jangan gadaikan nama baik UGM ya, demi kepentingan praktis Anda. Dan Ya. semua sivitas akademika yang masih aktif di Universitas Gadjah Mada, maupun yang alumni, maupun yang sudah pensiun, ayo kita sama-sama bergerak untuk mendesak Profesor Ova Emilia, ya, menyatakan yang sesungguhnya. Ya. Karena internal UGM pun sudah tahu loh, yang sesungguhnya adalah ijazah Jokowi palsu. Begitu. Ayo kita suarakan, Rela Agama juga, Profesor Sofyan Effendi juga, kita bersuara dengan kapasitas kita masing-masing. Supaya UGM juga kembali ke jati diri. Ya, UGM Iya, kembali ke jati martabat dirinya. UGM. Ya, karena pada saat pendirian Gedung Pusat UGM, tadi ya Pak ya, tahun 1959, Mas Milan. itu dibangun dengan kerja keras dan kejujuran, makanya Iya. semegah ini tanpa ada kerusakan apapun. Iya. Itulah filosofi UGM, sehingga kita berharap ini bukan masalah dendam pribadi kepada Pak Jokowi atau keluarganya, tetapi ini demi nama baik UGM, yang kedua demi meluruskan sejarah Republik Indonesia. Iya. Oke, Iya. pemirsa, sekian, terima kasih.